feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't. Istirahat dan tidur merupakan suatu kebutuhan dasar. Istirahat adalah suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Tidur adalah status perubahan kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Misalnya, aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan proses fisiologi tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Sepertiga waktu tidur dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, mengurangi stres dan kecemasan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas tidur diatur dan dikontrol di batang otak, yaitu disebut reticular activating system dan bulbar synchronizing region. Reticular activating system dibagi atas batang otak yang diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran. Pada saat sadar, reticular activating system melepaskan katekolamin. Dan pada saat tidur, bulbar synchronizing region melepaskan serotonin. Setiap makhluk hidup memiliki jam biologis atau bioritme yang berbeda. Pada manusia, bioritme ini dikontrol oleh tubuh dan disesuaikan dengan faktor lingkungan, misalnya cahaya, kegelapan, gravitasi, dan stimulus elektromagnetik. Bentuk bioritme yang paling umum adalah bentuk bioritme sirkadian, yang melengkapi siklus selama 24 jam. Dalam hal ini, fluktuasi denyut jantung, tekanan darah, temperatur, sekresi hormon, metabolisme, dan penampilan serta perasaan individu tergantung pada ritme sirkadiannya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tahapan tidur. Ada dua tahapan tidur. Yang pertama, non-rapid eye movement atau NRM, tidur gelombang pendek karena gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan orang yang sadar. Yang kedua, tidur REM terjadi setiap 90 menit dan berlangsung selama 5-30 menit. Tidur REM tidak senyenyak tidur NRM. Otak cenderung aktif dan metabolismenya meningkat hingga 20%. Pada tahap ini, individu menjadi sulit untuk dibangunkan atau justru dapat bangun dengan tiba-tiba. Sekresi lambung meningkat, frek jantung dan pernafasan tidak teratur. Materi yang kedua, siklus tidur. Selama tidur, individu melewati tahap tidur NRM dan REM. Siklus tidur yang komplit normalnya berlangsung 1,5 jam dan setiap orang biasanya melalui 4-5 siklus selama 7-8 jam tidur. Siklus tersebut dimulai dari tahap NRM yang berlanjut ke tahap RRM. Tahap NRM 1-3 berlangsung selama 30 menit. Kemudian diteruskan ke tahap 4 selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, individu kembali melalui tahap 3 dan 2 selama 20 menit. Tahap 1 RRM muncul sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit. Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur adalah merupakan faktor independen dalam penelitian ini yang meliputi penyakit fisik, lingkungan, kelelahan, dan stres emosional. Pertama, hubungan kualitas tidur dengan penyakit fisik. Seorang responden yang memiliki penyakit fisik, masalah kesehatan yang dialami adalah masalah pernapasan, nyeri di bagian tubuh tertentu, dan sering buang air kecil pada tengah malam. Ini yang mengakibatkan susah tidur. Yang kedua adalah hubungan kualitas tidur dengan lingkungan. Berpengaruh pada seorang waktu tidur jika suara berisik, pencahayaan, dan suhu ruang kamar. Itulah yang dapat berpengaruh pada kualitas tidur kita. Yang ketiga, hubungan kualitas tidur dengan latihan fisik dan kelelahan.
Latihan fisik dan kelelahan yaitu pada saat kita melakukan olahraga secara teratur dan melakukan olahraga di malam hari akan mengalami kelelahan. Jika melakukan latihan fisik dan mengalami kelelahan, maka kualitas tidur kita akan buruk. Yang keempat adalah hubungan kualitas tidur dengan stres emosional. Stres yang sering dialami seorang pekerja adalah stres kerja dan stres keuangan. Rata-rata seorang pekerja berada di usia orang dewasa. Sering terlalu bekerja, mungkin akan sulit mengatur kerja dan beban kerjanya. Akan membuat pekerja mengalami stres kerja. Gangguan tidur adalah kelalaian pada pola tidur seseorang. Kondisi ini dapat menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan penderita Anda. Jenis dan penyebab gangguan tidur. Yang pertama, insomnia, kedua, hipersomnia, ketiga, mimpi buruk, dan keempat, teror tidur. All of this discussion, talking about nothing, you'd ever said to my face. You think you're what the gospel, but they're only trouble. I ain't got the time to waste.